Masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan.
ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom, shalom. Nah, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk kita mulai ibadah kita. Kita datangi Tuhan, kita hampiri Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Karena saya yakin dan percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna atas kami. Keberadaan kami saat ini, keadaan kami saat ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami Tuhan Yesus, tapi karena kami tahu Tuhan yang menyertai setiap langkah kami, setiap hari-hari kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bawa segenap hidup kami Tuhan. Kami bawa segenap keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami ingin menghampiri bait-Mu, kami menghampiri tata-Mu yang kudus Tuhan. Terimalah segenap persembahan kami, nyanyian kami, ucapan syukur kami Tuhan saat ini. Kami bawa yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami persembahkan setiap ucapan syukur kami persembahkan setiap nyanyian kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami Tuhan saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang disenangkan. Biar Tuhan semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan jamah setiap kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dan kami melihat berkat Tuhan, kami melihat pengharapan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
dan hatiku, katakan mataku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju. mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan angkat tanganmu, katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, ya, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, Dan ku agungkan sebab Kau layak Tuhan. yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan, sebab Kau layak. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan, sebab Kau layak Tuhan. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan,
Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu sepanjang hidup kami takkan pernah habis Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Punya Yesus, punya Allah seperti Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Pada angkat tanganmu tinggi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Come on church. Angkat suaramu pagi ini. Nyanyikan Hosana, sebab Dia layak. Ku nyanyi Hosana, Hosana. We worship You Jesus, we worship You, we worship You. Aku muliakan Kau layak sebab Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak Haleluya. Jesus, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya padamu, biar hati kami saat ini tertuju hanya padamu Tuhan Yesus. Biar segenap hidup kami saat ini hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap keberadaan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Tuhan. Segenap hatiku Menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selama-lamanya. Segenap hatiku, Tuhan. Segenap hatiku bersyukur. Bersyukur padamu, Tuhan. Segenap hatiku bersyukur. Segenap hatiku bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan. Kau baik, Tuhan Yesus. Segenap hati kami, Tuhan, bersyukur, Tuhan. Segenap hati kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami mau bersyukur. Kami mau nyatakan segenap perasaan kami, cinta kami hanya sama Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan baik untuk kami. Tuhan selalu baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap melompat, kami siap menari untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, terimalah segenap apapun yang kami persembahkan saat ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami sembah.
sepanjang hidup kami. Haleluya. Siap kita yang bersiap bersama-sama muji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu. Come on. Sebab Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Tuhan, katakan saat badai menerpa di dalamku. Sebab tangan Tuhan mengangkat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, kau gunung batuku dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalamku. Mari angkat tanganmu, katakan, namun tanganmu Tuhan. Mari lambaikan tangan, katakan, kau Tuhan yang benar. Dahulu, sekarang, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Ya Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya Tuhan kita hebat, sama-sama tepuk tangan atas kepala yuk. Ayo percaya Tuhan, Kau Alfa dan Omega, Kau awal dan yang akhir. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalamku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya bersuka cita pagi hari ini. Amin. Tahu gak Bapak Ibu bedanya lagu dunia sama lagu rohani? Tahu gak bedanya apa?
Kalau lagu rohani kita nyanyikan dengan iman, ada kuasa di dalam lagunya. Amin. Kalau kita katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong kita. Amin. Mengangkatku tinggi. Ya. Jadi kalau kita nyanyi lagu rohani, gitu ya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, supaya apa yang di liriknya itu yang dinyanyikan sama kita menjadi kekuatan buat kita, nyata dalam hidup kita. Saya pribadi nggak selalu happy, nggak selalu senang. Kadang kita ada masalah, amin. Kadang kita ada pergumulan. Tapi yang bisa saya lakukan saat-saat masa-masa itu, saya cuma bernyanyi. Kadang di mobil, kalau mikirin kerjaan, mikirin masalah, saya cuma nyanyi aja di mobil. Karena cuma itu kekuatan kita. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan baik, amin. Dia gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Saya yakin dan percaya kita merasakan hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, Kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Tidak akan pernah kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Biar pengharapan kami tetap, biar iman kami tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, yes, tak terukur panjang Setiamu yang percaya katakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Katakan dengan imanmu, dengan percaya, semua bergoyang. Satu yang kami tahu Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau, Dia pencipta atas segalanya.
kesetiaan Tuhan dulu sekarang sampai selamanya. katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoyang, katakan tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, hanya Engkau, hanya Kau Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari jemaat di sini katakan, ku sembah, ku sembah hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku. Biar Tuhan pegang hidup kita. Katakan tiada yang lain. Hanya Engkau selamanya. Walau dunia semua bergoncang, satu yang pasti tak tergoyahkan. Boleh jemaat Tuhan saya undang makin berdiri bersama-sama sambil angkat tanganmu. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau hanya Engkau. Yes Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Kami percaya Tuhan semua tak tergoyahkan. Boleh ya sekali lagi dengan iman kita sama-sama angkat tangan kita. Katakan ku sembah, ku Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap
Katakan dengan imanmu tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Bapa dalam surga, ini pengakuan kami lewat pujian Tuhan. Bahwa hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah, satu-satunya dalam hidup kami yang kami percaya. Dan kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami. Engkau Allah dan Juru Selamat kami pribadi. Kami bangga menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Saatnya kami mau duduk dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bicara bagi kami hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Mari Roh Kudus Engkau menjadi jawaban Tuhan lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biar yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita berikan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Hamba minta tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Segala persiapan hamba-Mu hamba letakkan di bawah kaki-Mu. Biar Engkau Tuhan memberikan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan untuk hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Biar hamba menjadi penyambung lidah Allah, di mana Engkau mau bicara atas kami dan semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Saya mau lihat siapa yang pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Angkat tangan. Ada yang gak pernah ngalamin kedahsyatan Tuhan di sini? Saya percaya kita semua mengalaminya. Amin. Makanya kalau memuji Tuhan langsung angkat tangan. Tuhan Engkau dahsyat. Benar-benar diresapi. Amin. Puji Dia, gak usah jaim kiri kanan. Gak urusan EGP, emang gue pikirin. Judulnya gue nyembah Tuhan dengan indah. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau Anda datang ke tempat ini memuji Tuhan itu hanya pribadi Anda dengan Tuhan. Walaupun di sebelah istrimu, di sebelah anakmu, pokoknya judulnya saya dengan Tuhan. Harusnya dengan Tuhan itu ada falling in love with Him. Amin. Amin. Jadi pujian penyembahan itu intimasi dengan Tuhan. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita memuji Dia. Bagaimana kita memuja Dia. Karena Dia begitu baik. Amin. Amin. Jadi jangan jaim ya. Amin. Bilang kiri kanan jangan jaim. Ya. Ya jangan jaim. Kaki mah begini. Mau joget sedikit aja, jangan ntar di sebelah bilang over lagi ya kan. Waduh tapi coba kalau di pesta. Wah lupa. Betul gak kalau di pesta, waduh ya kan kalau di pesta lupa gak jaim lo kalau di pesta. Tapi giliran di gereja jangan kudus katanya holy, ya enggak lah. Holy yang memuji Tuhan itu holy, amin. Amin. Kan firman Tuhan yang bilang bersorak-sorailah bagi Tuhan. Menarilah bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan gak perlu diperintah dari sini. Ayo saudara memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Ayo sorak-sorai sendiri, amin. Pak Ferry tuh haleluya gitu kan. Saudara amin ya kan. Dia gak pusing orang mau bilang apa ya kan. Kenapa? Karena dia suka begitu indah dengan Tuhan, amin. Yes, amin. Ya kapan kan saya khotbah di pria-pria saya bilang, aduh heboh juga ibu-ibu khotbah di pria. Kenapa? Karena saya pernah beberapa kali saya khotbah di itu pria-pria ya sama Oma Luna juga ke Kopassus ya. Wah saya kaget saudara, waktu saya kan kebiasaan tuh kalau khotbah amin gitu ya. Wah lu Kopassus itu lain sama orangnya kayak gini saudara, saya bilang amin di sini paling Pak Ferry yang nyaut ya kan.
Tapi kalau Kopassus waktu saya khotbah saya bilang amin. Mereka semua amin. Saya kaget dari. Udah begitu saya nggak bisa nyetop lagi kata amin itu kalau saya khotbah. Jadi setiap kali saya khotbah amin, amin siap aja. Untuk nggak jantungan saudara. Ya kemarin kami habis itu Dulos Camp saudara. Ya makanya saya Oma Luna, Pak siapa itu Pak Stephen, Cihilda lihat wajah-wajah kami nginclong saudara. Kenapa? Karena kami habis Tuhan dirawat oleh Tuhan. Kenapa? Dulos Camp itu bicara tentang karakter. Karena hari ini saya akan bicara karakter. Kemarin saya 2 hari ada di puncak sana. Ya berhubungan dengan karakter saya. Ya kan? Berhubungan dengan karakternya Ibu Luna. Semua yang ikut merasa diberkati. Amin. Karena semua itu acara itu dibuat supaya apa? Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kira-kira kenapa ya gua nih? Kan gitu saudara. Saya sampai di sana gini. Tuhan kayaknya udah lama gue gak pernah hancur hati ya. Tapi masih milih begini. Iya tapi jangan masalah Tuhan ya kan. Ternyata waktu kami acara pencuci kaki. Hancur hati saya saudara. Gak tahu kenapa Roh Kudus bikin. Hancur lu tadi kan lu minta ya kan. Hancur hati saudara saya nangis bombay. Saya cuma bilang Tuhan aku berdosa. Ajar aku untuk merendahkan diriku. Kayak gitu saudara. Ya kita akan bicara tentang karakter. Pembicaraan tentang karakter ini bukan pembicaraan yang mudah saudara. Kenapa? Karena ketika saya bicara tentang karakter ilahi, di sini saya juga adalah orang yang bagiannya itu saudara ya. Jadi bukan saya mau khotbahin saudara saja, tapi diri saya sendiri. Amin. Di sini siapa yang udah sempurna? Hah? Kalau udah sempurna kayak Tuhan Yesus dong, ya kan? Ya, kita baru menuju kesempurnaan. Karena bulan ini adalah bulan penginjilan. Saya sudah pernah khotbah tentang karakter sampai yang ngelihat itu paling banyak saya punya YouTube yang dimasukin dari gereja itu bicara tentang karakter. Ternyata orang suka nonton tentang karakter karena dari sekian khotbah saya di YouTube yang bicara tentang karakter paling banyak itu 1000 follower. Itu paling banyak saudara ya. Padahal mungkin orang rindu, haus, pengen tahu tentang hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Kemarin kami ikut Dulos Camp, kami ada yang namanya uji karakter. Ya kami ngisi ya angket. Sehingga kami bisa tahu kira-kira seperti apa yang kurang. Saya secara pribadi, saya waktu contreng ujung-ujungnya pas kita lihat hasilnya ternyata masih ada benang merahnya saya. Salah satunya apa? Saya ini sudah dari tabiat kecil bawaan saya adalah keras. Karena saya dididik mama saya keras. Jadi ketika suruh punya hati lemah lembut tuh gak gampang saudara. Ya, nah saya mau mulai cross check ternyata ujung-ujungnya berkata begini. Keras itu akan timbul kembali kalau ada pemicunya. Saya langsung gini, oh darah Yesus. Mesti bertobat nih Tuhan. Kenapa? Saya belum bisa tahan kalau ada sesuatu yang memicu saya untuk tidak berkomentar keras. Ya, jadi itu akan keluar saudara. Jadi saya langsung gini, aduh Tuhan masih ada PR-nya. Ya, kenapa? Itu bicara hidup lama kita. Yang kadang-kadang kalau ada pemicunya bisa keluar saudara. Ya, saya nggak tahu di sini kudu semua kayaknya ya. Ya, masih ada yang begitu? Waduh, bagus itu ngaku. Keterbukaan awal dari pemulihan. Kemarin kita udah apal setengah mati gara-gara komandan bilang apa namanya moto. Kita langsung kaget, lupa. Lupa semua saudara. Kalau lupa dihukum saudara. Ya kan, ulang lagi karena dibentak lupa saudara. Namanya juga emak-emak saya udah tua loh, umur saya 55 tahun, dibentak begitu hilang semua nih huruf. Ya, saudara, ya dibilang ya itu keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau memang hati saudara ini kita mau cross check tentang hati kita hari ini. Karena GBI mau kita semua ini akan masuk ke surga, amin. Karena bukan hartamu, bukan hebatmu, bukan kepandaianmu akan bawa engkau ke surga. Tapi karakter itu yang akan membawa engkau ke surga. Jadi lebih penting daripada hartamu, jabatanmu, kepintaranmu. Amin. Maka kalau kita belajar tentang karakter, bagusnya begitu. Anggap aja saya komandan. Bilang kita mau belajar karakter, siap gitu ya kan.
Yes, yes, yes. Ya. Harus siap. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya diberi judul tentang karakter saksi Kristus. Karena ini berhubungan dengan penginjilan. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Yang punya Alkitab silakan buka. Jadi kalau lagi buka bagusnya saudara, kalau lagi baca Alkitab, itu kalau yang di Alkitab jangan lihat yang lain ya. Karena saudara harus konsen ya, amin. Hargai Tuhan loh yang ada di sini, amin. Ya, kami kemarin dulu scam, kita kalau ketahuan, kita lagi waktunya kita belajar, kita buka HP, langsung dihukum saudara. Ya, karena kita disiplin bahwa kita menghargai Tuhan ada di sini. Amin. Entar dulu kalau udah buat Tuhan di sini fokus sama Tuhan. Itu yang WA, yang apa entar dulu. Amin. Makanya HP saya puji Tuhan, saya nggak bawa chargeran. Jadi selamat saudara. Kenapa? Betul saudara, saya pernah pelayanan ke Papua, Tuhan izinin loh, saya susah hubungin keluarga saya karena nggak ada sinyal. Kenapa? Tuhan maksudnya fokus loh kalau pelayanan. Betul? Fokus kalau pelayanan. Kalau datang ke rumah Tuhan juga fokus. Supaya nanti kalau ditanya sama anaknya, "Mah tadi gereja khotbahnya apaan?" Lupa mama. Karena tadi waktu dengar khotbah ada bunyi HP-nya WA. Ada di mana bu? Ya kan? Kayak gitu. Ya mari kita fokus sama firman Tuhan. Ya Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Ya. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu tolong baca ayat yang genap. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Jadi ayat yang ke-16 berkata apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Pertanyaannya, sudah baik semua? Betul keterbukaan dari pemulihan, pulih nih kayaknya pulang ya kan. Ya. Betul kalau yang belum berarti harus ada usaha kita. Amin. Jangan setiap kali minggu depan ditanya lagi belum bu. Tanya lagi mau belum bu. Kapan berubahnya? Harusnya ada progres. Amin. Semakin hari kita harus semakin baik. Semakin seperti Kristus. Supaya apa tadi? Nama Bapa dipermuliakan. Orang ngelihat kelakuan kita, orang langsung bilang emang orang Kristen tuh. Betul gak? Kenapa udah lama orang Kristen di labelnya jelek loh sama orang. Betul gak? Coba orang-orang di luar Kristen bilang begini tuh, kalau yang mabok-mabok pasti Kristen. Betul loh saudara. Kalau yang ngomongnya kebun binatang pasti Kristen. Begitu. Jangan sampai cap itu, label itu kita tidak hapus. Betul? Kita harus menghapusnya dengan cara apa? Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sehingga orang akan berkata begini, tuh lihat Ibu Novi, waduh kalau dia berdoa lembut banget ya kan. Kalau dia ngomong sama orang, apa kabar Ibu, puji Tuhan ya kan. Jadi betul-betul tidak dibuat-buat, tapi memang cara hidupnya seperti itu. Betul? Ya, kalau saya memang masih perlu bertobat saudara. Karena saya nggak boleh, kadang-kadang saya kalau ngelihat orang kalau sewot saya langsung apaan sih, ya kan, langsung begitu saudara. Ya, tapi kita harus makin hari makin bertobat, betul, betul, makin berubah saudara. Ya, makanya kemarin waktu Julius kan, saya jaga banget saudara. Tapi tetap aja, kenapa? Karena di sana begini, salah teman kita ya salah kita semua.
Saya yang orangnya biasanya begini, gampang banget nunjuk ke orang nih gini. Ngapain sih lu gara-gara lu jadi gua kena kan gitu. Tapi di sana enggak ada saudara, ternyata saya juga bikin salah. Wah, salah saya lebih parah lagi, komandannya dihukum di sono, enggak layak katanya. Waktu saya lihat, gara-gara gua ya kan. Makanya kalau di gereja udahlah tuh jari simpen aja. Amin. Nah, tunjuk satu kena kita semua saudara. Makanya kita kemarin aduh luar biasa, kita sampai nangis-nangis saudara dilawat Tuhan. Kenapa? Ternyata banyak salahnya kita Tuhan. Ya kenapa? Kita sering nunjuk orang. Padahal orang-orang di sekeliling kita itu harus kita keep. Maksudnya keep itu maksudnya kita jaga. Kita rangkul, kita jaga supaya mereka tidak jadi panahan kuasa gelap. Betul? Di sini mau saling menjaga, amin? Jadi jangan lupa, gimana Bu caranya? Gampang, doa aja dulu. Gak usah yang macem-macem, berdoa buat setiap orang yang Anda kasihi. Berdoa buat jemaat Tuhan di TCC. Ambil beban itu. Jangan cuma gembala yang berdoa di sini. Coba Pak Ferry lagi, Evi lagi, Pak Roy lagi, ya kan? Yang lain kemana? Jadwalnya kan ada doa pagi. Jemaat yang gak ada kerjaannya datang ke sini. Amin. Amin. Ambil bagian dong. Kan kita semua hamba Tuhan. Jangan ntar Tuhan tanya, lu ngapain aja di gereja? Cuma datang nyetor muka. Ya kan? Kenapa? Kita sama-sama hamba melayani Tuhan. Amin. Kalau bisa ada jadwal-jadwal di sini, doa apalah, doa malam lah, komsel lah, apa datang saudara. Kenapa? Emang itu untuk kami, bukan untuk saudara. Amin. Betul ya? Saudara ketika mendoakan orang lain, saudara diberkati gak? Buat saya apa buat saudara? Buat sendiri ya. Amin. Jadi kalau saudara taat sama Tuhan itu buat kita. Nah karena kita taat berdampak buat orang lain. Amin. Orang akan melihat kemuliaan Allah tuh orang saleh banget. Puji Tuhan itu ibu benar-benar orang Kristen top. Makanya kemarin kita nyiptain lagu, wah ya kan. Luar biasa saudara, kita katanya berhati hamba, melayani dengan sukacita. Melayani gak boleh bersungut-sungut. Apalagi memberi dengan excellent. Excellent itu berarti yang terbaik. Ya, amin. Mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita ini bukan buat diri kita sendiri loh saudara. Hidup kita ini bagi Tuhan juga bagi sesama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tugas penginjilan itu bukan cuma tugas hamba Tuhan. Amin. Tugas ini diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Untuk jadi saksi Tuhan. Jadi penginjilan yang paling gampang adalah cara hidup Anda dan saya. Amin. Supaya waktu orang lihat kelakuan kita memuliakan nama Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita lihat banyak orang Kristen tidak jadi contoh dan diekspos dan mengerikan? Betul? Siapa lagi kalau bukan kita yang akan berdiri atas nama Tuhan dan berkata, kami orang Kristen yang berbeda. Karena kami taat dan setia sama Tuhan untuk jadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan gak lihat duitmu segitu banyak orang, banyak duitnya, banyak ngawurnya juga itu kan. Betul gak saudara? Sampai mereka harus dihukum dan sebagainya. Makanya katanya pendeta-pendeta yang sering ke penjara. Aduh kadang-kadang berbelas miris. Kenapa? Banyak nama-nama Alkitab di penjara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Petrus, Andreas dan Filipus. Harusnya kayak begini nih, mental yang kayak gini di stop buat orang percaya. Amin. Makanya kita punya tugas ngapain? Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, doakan setiap orang percaya. Supaya apa? Kita semua adalah orang-orang yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Amin. Sehingga tadi saya bilang enggak malu-maluin Yesus.
Akhirnya orang gak mau ikut Yesus, dia orang tunjuk. Tuh katanya ikut Yesus kayak gitu. Saya pernah waktu saya penginjilan orang bilang begitu. Ah bu, orang Kristen kan biasanya mabuk-mabuk, begini begitu begini. Saya bilang, yang mabuk itu bukan orang Kristen beneran. KTP-nya doang, saya bilang. You pernah baca Alkitab gua enggak? Kenapa? Di Alkitab gua sama Yesus dilarang mabok-mabok. Betul enggak? Betul enggak? Betul apa benar? Banyak komprominya nih, kayaknya iyanya gak serius. Ya kan? Emang Tuhan ngajarin you suruh mabok-mabok? Enggak. Saya bilang baca lo Alkitab saya. Enggak ada diajarin. Itu mah individunya aja. Maunya begitu. Ngapain? Terpengaruh. Pikirnya ntar kalau udah mabok hilang masalahnya. Abis maboknya pusing, masalahnya tambah. Bener gak? Jadi harus bertobat. Kayak begitu. Yesus enggak nyuruh. Emang Tuhan Yesus ada nyuruh? You punya istri banyak? Hah? Enggak ada. Di Alkitab bilang cukup satu seumur hidup. Amin. Jadi jangan coba tuh bapak-bapak ngelirik yang lain. Betul? Rumput tetangga katanya lebih hijau. Saudara biasanya yang selingkuh cuma punya 2. Kalau enggak lebih jelek dari istrimu, kalau enggak karakternya lebih ngeri. Pasti itu terjadi. Kenapa? Kan Tuhan kasih yang terbaik. You malah nolak yang terbaik. Betul enggak? Percaya enggak? Suami istri kasih yang terbaik, amin. Makanya saya betah sama Pak Roy. Dia mau 25 tahun ya. Nanti tahun depan saya 25 tahun, betul? Kenapa begitu? Iya kan? Jangan dibilang ini pendeta kagak banyak godaan. Banyak saudara. Iya kan? Benar enggak? Saya kuliah, dosen saya megangin tangan saya. Ini yang megangin punya, yang mau ngajak makan punya Mercy. Yang di rumah gak punya Mercy. Hah? Tapi karena yang di rumah punya Yesus, aku tetap memilih dia. Amin. Amin. Betul? Yang penting ada Yesusnya suamimu dan istrimu. Amin. Itu lebih dari cukup. Karena banyak orang punya harta gak punya Yesus gak cukup. Bahkan kadang-kadang ya kan? Bunuh diri. Kenapa? Karena dia gak pernah puas kalau gak ada Yesus. Betul? Kalau kita ada Yesus mau kremes kayak mau kantong kresek kayak gak pusing kita. Betul? Ibu-ibu di sini ya. Jangan maksain suami. Bilang itu beli kremes. Hermes maksud saya ya. Di situ beli. Pak tolong pak. Kagak usah. Karena identitasmu tidak ditentukan dengan tasmu. Betul? Identitas saudara dan saya ditentukan bagaimana Anda taat dan setia kepada Yesus. Amin. Amin. Jadi ntar bilang, Bu saya punya tas kremes gimana? Gak apa-apa kalau you bisa beli mah. Ya kan? Tapi jangan setiap kali tetangga beli you mau beli. Itu namanya kedagingan. Edon. Betul kata Alkitab edon. Benar? Ya. Jadi udahlah apa yang cukup dibeli ya cukuplah. Betul? Karena kita diberikan kasih karunia sama Tuhan. Waduh pembahasan saya banyak bisa sampai ntar malam. Jadi saya mau kasih tahu karakter adalah sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Ciri khas seorang yang tercermin dari perilakunya. Jadi karakter itu bicara tentang perilaku seseorang. Ya. Terus apa lagi? Karakter itu adalah nilai dan prinsip hidup kita yang kita pilih. Ya. Jadi karakter itu yang milih itu saya. Kalau saya mau jadi pemarah ya itu pilihan lo. Kalau saya mau jadi sabar ya itu pilihanmu. Gitu. Jadi keputusan. Dengar ya. Karakter itu keputusan. Udah kan bolak-balik diajarin tentang karakter. Kasih lemah lembut, sabar, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Udah Alkitab udah ngelotok di sini ya kan. Tapi masalahnya sekarang mau nggak ngambil keputusan untuk jadi orang sabar? Betul? Kemarin kita bilang apa Mi? Perubahan bukanlah perubahan. Sampai terjadi perubahan. Jadi kalau saudara pengen berubah, ambil keputusan. Gua dulu pemarah tapi karena Yesus bilang suruh sabar. Jadi ketika ada tantangan datang, lagunya ingat nyanyi. Sabar dalam susah sukamu. Betul? Sabar Tuhan ada sertamu. Ya kan? Gitu, nyanyi aja sabar kata si Dimas nyanyi, ya kan? Jadi nanti sabar, betul? Jadi kalau giliran mau berantem sama suami ya inget-inget lah nyanyi. Sabar dalam suka-suka.
Kadang-kadang kita kan bisa aja suami istri betul gak bermasalah ya kan. Tapi kita tahu itu pastilah ya kan, namanya juga manusia. Oh teman terdekat itu jadi bagus tempat kita mempertajam kita. Amin. Amin. Mempertajam. Saya bisa jadi lemah lembut sedikit itu gara-gara Pak Roy ya kan. Kalau nggak terus digesek nggak jadi saudara ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kita lanjut ya. Jadi dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus ingin perbuatan kita itu merefleksikan, mencerminkan kemuliaan Bapa ya. Jadi Tuhan mau kita itu bahkan dikatakan dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi syarat Tuhan itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus penuh kasih ya kita penuh kasih. Kalau Tuhan Yesus sabar ya kita sabar. Itu pilihan. Dengar Bapak Ibu, karakter itu pilihan. Jadi jangan nyala-nyala orang gara-gara lu deh gue jadi pemarah. Kagak, lu yang milih. Ya kan? Jadi jangan nyala orang ini anak nih gara-gara anak nih gue jadi pemarah nih bu. Gue jadi pemarah, bukan lu yang milih jadi pemarah. Betul? Bukan gara-gara anak. Jadi enggak ada tuh, jadi semua karakter itu bicara dari dalam. Yang dari luar itu mau ngaco-ngacoin kita kayak mau bikin kita begini kayak mau bikin kita begini, enggak ada urusan. Kalau di karakter kita berkata gua mau jadi sabar. Amin. Ambil keputusan, saya mau jadi sabar, saya mau jadi seperti Yesus. Orang mau nyakitin hati kita, kita coba ingat saya mau jadi seperti Yesus. Jadi saya berkata enggak EGP emang gue pikirin lu. Ya kan? Lu mau nyakitin hati saya kan urusannya dia sama Tuhan. Karena Alkitab bilang penghakiman datangnya dari Tuhan. Betul? Amin. Kok gak yakin sih? Ini di sini gak ada aminnya. Cuma Pak Ferry dong dan kawan-kawan. Amin. Ya gitu dong. Kalah nih sama itu Kopassus. Kehidupan Kristus adalah kehidupan untuk mengubah. Jadi Yesus itu datang kepada kita untuk ngapain? Mengubah karakter kita. Ya, harus selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan apa? Berjalannya waktu orang percaya harus bertumbuh secara rohani. Ya, menghidupi karakter Kristus di dalam hidupnya. Jadi kita itu harus ada progres dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Supaya kita jadi berkat. Ya. Maaf kata misalnya Samuel. Wah orang dulu tahu. Wah Samuel kehidupannya misalnya nih cewek melulu ya kan. Sekarang udah punya istri cantik. Dia setia. Nanti orang akan lihat. Mungkin temennya akan datang. Sam. Itu ada cewek lebih cantik di sono. Tapi saya bilang maaf. Hanya ini yang cantik. Ya amin. Asik Sam. Ya. Terus nanti akhirnya kan orang akan bilang. Wih Sam itu berubah. Ya kan. Saya pernah reuni teman saya SMP. Saya punya SMP namanya Santo Markus. Sampai sekarang masih punya WA suka reunian. Waktu reunian mereka ngomong begini sama saya. Lu udah jadi pendeta ya? Kalau ketemuan sama gua tanggalin lu punya pendeta. Lah kok tanggalin? Aku ngomong begitu. Maksud lu kagak bisa. Itu udah dari gereja. Jadi gua gak bisa nyopot sendiri. Gitu kan? Ternyata ngapain maksudnya? Dia gini, lu udah jadi pendeta masih bisa bercanda gak sama gua? Bisa. Tapi saya bilang bukan yang jorok. Dengar. Betul? Bercanda bisa. Boleh orang bercanda. Masa gak boleh? Tapi jangan yang kotor. Waktu teman saya bercanda kotor, saya langsung bilang, lu gak lihat gua ada pendeta di sini, lu masih ngomong kotor. Dia ketawa, saya oh begitu ya. Jadi kalau ngomong kotor tuh jauh dari gua. Aku gitu. Terus dia ngomong, oh gitu ya Bu Pendeta. Iya, karena kuping gua gak boleh denger yang kayak gitu. Ya. Enggak loh, itu diledekin sama saya. Karena saya harus nyerangin 5 nih. Ini dari GBI ya saudara. Ya, saya pernah bicara tentang karakter tapi saya bicara tentang buah roh. Tapi hari ini GBI kasih sama saya 5 hal. Pertama, orang itu yang menjadi saksi adalah tidak suka menuntut. Sekarang di sini, aduh, entar lagi Bu, ya kan? Belum habis PR-nya. Wah, jadi tidak suka menuntut, ya. Jadi jangan istri menuntut suami, suami menuntut istri, anak menuntut orang tua dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita tidak menuntut satu dengan yang lain? Anda tahu hak dan kewajiban Anda. Amin. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak hormati orang tua. Kalau semua hak
dan kewajiban Anda lakukan, nggak perlu tuntut menuntut sampai ke pengadilan. Amin. Betul? Jadi kita harus, ini tadi saya nggak kepikir waktu saya di jalan kemarin, Roh Kudus bilang sama saya, kasih tahu pagi itu. Kenapa? Ketika Anda menempatkan diri menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, gak ada tuntutan, betul gak? Orang udah baik mau dituntut apa lagi? Kalau orang udah baik dituntut mah kurang kerjaan. Betul gak? Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh saling menuntut. Kenapa? Gimana caranya? Tahu hak dan kewajibannya. Amin. Baca tuh Alkitab di Efesus 5. Dikatakan istri harus tunduk. Tunduk apa tanduk, Bu? Tunduk pada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Jangan istri-istrinya ya. Nggak ditambahin ya Alkitab ya. Kan gak boleh ya. Satu aja. Dengar ya. Satu aja gak habis. Mau 10 lagi ya kan. Ya. Jadi pertama adalah jangan suka menuntut. Nah semua juga orang yang bekerja dan para pekerja di sini. Enggak usah tunggu dituntut orang. Lu kerjain yang baik begini. Udah tahu kewajibannya. Udah tahu apa haknya. Lakukan itu dengan baik. Kita berkata lakukan excellent. Kalau kita melakukan yang excellent yang terbaik. Enggak bakal orang akan nuntut kita. Amin. Amin. Enggak bakal istri akan berkata, "Pap lu gak sayang gua." Iya kan, kenapa? Karena dia udah sayang sama suaminya. Betul gak? Nah jadi apa lagi? Kedua, tidak kekanak-kanakan. Saudara, banyak orang bukan kekanakan itu bukan karena umur ya saudara. Banyak orang udah tua juga masih kayak anak-anak. Betul? Kelakuannya kayak anak-anak. Disalahin dikit, gak mau ke gereja gitu kan. Dikit gak mau ke gereja. Gak disalamin. Kemarin Bu Evi gak nyalamin gue, negor kagak. Gue gak mau ke gereja. Yang rugi bukan gue, loh. Betul gak? Kalau gue gak kenapa-napa, lu tersinggung ya sudah, ya kan? Yang rugi bukan saya, lu ngomong ke gereja-gereja ntar di kelompok Tuhan gereja lu, ya kan? Betul gak? Kata Tuhan anak yang kukasih akan kutegar dan kuajar. Jadi relakan hatimu kata firman. Jangan tunggu ditegur Tuhan, negor diri sendiri aja. Amin? Kalau tunggu ditegur Tuhan gak enak. Makanya banyak orang udah keburu pincang, Tuhan aku mau pelayanan. Kata Tuhan kelamaan, lu kemarin kemana aja. Ya kan, waktu sehat kemana aja gak mau layani aku. Betul? Jadi serahkan hidupmu kepada Tuhan waktu sehat. Jangan ntar udah gak sehat baru janji-janji sama Tuhan, kebanyakan janji lu ya kan. Betul gak? Ayo Bapak Ibu semua punya gairah untuk melayani Tuhan, amin. Hidupmu ini bagi Tuhan, jangan cuma buat diri sendiri. Betul? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua apa tadi? Saya harus bercepat nih. Ya, tidak kekanak-kanakan ya. Jadi orang yang tidak kekanak-kanakan itu bicara orang yang dewasa. Kedewasaan seorang tidak ditentukan oleh umur ya. Tetapi lebih kepada sikap atau tutur kata. Rasul Paulus berkata begini dengan tegas kepada jemaat di Korintus. Adalah manusia duniawi karena mereka hidup dalam kedagingan, kekanak-kanakan. Dalam perilaku apa? Contohnya orang kekanak-kanakan. Iri hati. Di sini ada yang masih iri hati? Coba cross check. Centang, ampuni aku Tuhan. Nah nanti pulang udah bersih, ya kan? Apalagi suka berselisih, berantem aja kerjaannya. Ya, itu ya ketawa kayak merasa nih, ya kan? Contreng. Kalau ribut mulu sama suami, ribut mulu sama anak, ribut apalagi sama tetangga. Bagaimana mau jadi kesaksian? Tetangga akan bilang, tuh ikut Yesus. Tadi dia bilang sama anaknya, tuh jangan ikut Yesus. Kenapa? Tuh kelakuannya aja kayak gitu, berantem mulu sama tetangga. Malu-maluin Tuhan gimana mau jadi saksi. Ya kan? Jadi apa? Hidupnya berkelompok dan merasa diri lebih unggul dari orang lain. Hati-hati ya. Saudara yang biasa edon-edon itu. Merasa diri lebih dari orang lain. Gak boleh. Amin. Ya. Oh kami mah kelompoknya lihat tuh kaya semua. Ya kan? Yang miskin juga gak mau kalah. Kami miskin semua. Aduh, saya soalnya pernah ada ibu-ibu bilang begitu. Dia nih mantan orang kaya, masih kaya sih. Tapi dia pernah ngomong sama saya. "Vi, aku bosan jadi orang kaya." Saya balikin sama dia, "Saya bosan tante, gimana tuh keren?"
Saya gangguin, saya bosan jadi orang miskin. Tante gimana kalau tukeran? Kata dia nggak mau. Makanya jangan bilang bosan. Kalau kita masih hidup, saya percaya di dalam Tuhan gak ada kemiskinan. Adanya adalah kecukupan. Amin. Udahlah semua cukup, masih bisa makan kan? Bajunya masih bagus-bagus ya cukup ya kan? Kalau miskin lo tuh lu busung lapar. Ya kan? Ya. Puji Tuhan, seharusnya semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Tidak ada perilaku lagi, ya, maksudnya begini, tidak ada lagi perilaku seperti yang di atas tadi. Kita harusnya saling mendukung, bukan iri hati ya. Jadi kalau yang pelayan-pelayan masih iri hati, bertobat. Harusnya saling membangun, bukan saling menjatuhkan, sehingga membangun tubuh Kristus semakin kuat karena setiap orang hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi kalau suaminya salah, jangan diumbar ke orang. Cerita ke tetangga, emang laki gua bla 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 bla. Itu mempermalukan diri sendiri, Saudara. Karena suamimu itu sudah disatukan dengan engkau. Kalau suamimu salah, kalau kau memang gak tahan, ada tuh saya tempat curhat sama Cigem. Ya, di gereja aja. Ntar gue gak ceritain sama yang lain karena konselor kan begitu, ya kan? Nah kayak gitu, buat apa kalau nggak kuat ya cerita aja datang ke sini tuh, meja saya konselor di atas tuh, rugi loh kalau punya masalah tapi Anda nggak pernah datang ya terserah, ya kan? Saya kan hamba Tuhan mau mempersiapkan diri, tapi Anda nggak pernah datang ya udah, ya kan? Pengumuman sekalian di situ dibilang konseling dari jam sekian, yang datang dokter ya kan? Malah yang bukan jemaat yang datang sekarang jadi berjemaat, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang penting di gereja lancar. Tiga, tidak suka mencari kekurangan. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, keburukan. Jadi suami, istri, anak semua punya kekurangan dan keburukan ya. Jadi hal-hal negatif jangan membanding-bandingkan. Makanya lagunya ojo dibanding-bandingnya. Ya kan? Jadi kalau punya suami mungkin tidak seganteng orang, punya istri tidak secantik orang, nyanyi ojo dibanding-banding ke. Saya ingat tuh suami saya, kalau saya ngomong gini, Pak lu kayak ini aja. Dia bilang udah yang itu aja laki lu. Jadi jangan dibanding-bandingin. Kenapa? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a, kasih tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Amin. Jadi tutupin. Kalau suami punya masalah tutupin, you berdoa pakai lutut. Karena saya percaya Tuhan akan menjamah suami dan istri Anda. Anak-anak Anda akan jadi anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini anak saya baru naik tuh jadi singer Keisha namanya. Amin. Puji Tuhan, baru di TCC ini saudara, saya 30 tahun saya melayani, baru di TCC ini keluarga saya lengkap melayani Tuhan. Dahsyat TCC, amin. Ya. Yang keempat, tidak suka mengeluh dan kecewa. Kenapa? Karena di dalam kitab Yudas 1 ayat 14 ayat 16, nanti saudara baca di rumah karena saya harus bercepat. Itu dikatakan begini, bahwa orang yang suka mengeluh, yang suka menggerutu adalah orang fasik. Ya. Jadi gak punya cabai ngeluh, bensin naik ngeluh, ngapain lu ngeluh? Orang Bapak di sorga BCA, Bank Sentral Allah, amin. Ada gimana caranya? Pakai pinnya iman, amin. Putar iman nih saudara, ya kan? Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jebret, naik ke atas, turun dari atas ke bawah. Gimana caranya? Entah Tuhan kasih kerjaan, entah ada orang datang memberkati Anda, ya itulah berbagai cara Tuhan, amin. Dia tetap pelihara hidup kita. Ingat ya, kalau berkekurangan punya BCA, apa? Bank Sentral Allah, amin. Ya, jadi begitu ya. Jadi nggak usah mengeluh. Kenapa? Karena bangsa Israel itu waktu dia di dalam bilangan itu dikatakan, bilangan 11 ayat 4, mereka merindukan masa-masa di Mesir. Udah Tuhan bawa jauh-jauh ke mau dibawa ke tanah Kanaan, mereka malah ngeluh, ya kan? Akhirnya Tuhan hukum mereka, ya. Jadi ganti keluhanmu dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur itu mendatangkan berkat. Amin. Terutama ibu-ibu nih yang pegang keuangan. Ibu-ibu semua manajer di rumah tangga, coba baca Amsal 31. Itu manajemen yang terbaik adalah ibu-ibu. Amin.
Ibu-ibu yang paling susah kalau nggak punya duit. Makanya ibu-ibu sering pakai lututnya. Amin. Amin. Kelima, tidak mengandalkan logika dan perasaan. Logika adalah berpikir dengan nalar masuk akal. Bisa dibuktikan sesuai dengan ilmu atau pengetahuan. 1 tambah 1 adalah 2, itu logika. Tapi kalau iman, 2 tambah 5 jadi 5.000. Sisanya 12 bakul. Yuk hitung sendiri pakai logika, enggak pernah nemu. Ya kan? Cuma nemu dengan iman. Amin. Amin. Jadi jangan terus pakai logika. Kalau you sakit, ini ada dokter begitu ya, kalau sakit jangan langsung ucuk-ucuk ke dokter. Doa dulu, Tuhan aku sakit, Tuhan sembuhkan. Aku mau ke dokter ini, Tuhan jamah supaya obatnya benar. Amin. Ya gitu, utamakan Tuhan. Apalagi percaya firman Tuhan yang melampaui logika kita. Perasaan juga ini, perasaan. Jangan suka baper. Iman itu bukan perasaan, karena dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Banyak orang berkata, kalau saya nanya begini, bisa nggak Anda mengampuni orang? Nggak bisa Bu, bukan nggak bisa, kagak mau. Betul nggak? Kalau mau pasti bisa. Bukan nggak mau, kagak mau berarti. Ya, kalau mau pasti bisa. Tuhan, ini perasaanku, penderitaanku, aku serahkan kepadamu. Kan Yesus berkata, mari yang letih lusuh datang kepadaku, aku akan memberikan kelega. Datang sama Yesus pasti masalahmu selesai. Amin. Ya, jadi jangan bawa tuh baper-baper ke gereja, repot, ntar tersinggung mulu kerjaan lo. Ya, iman itu bukan perasaan. Ya, jadi waktu sakit berdoa, ya Tuhan kasih. Nanti penutup. Tinggalkan cara hidup yang lama, hidupmu adalah karakter Kristus, tanam dalam hatimu. Seperti Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan dan Roh Kudus. Ketika Allah memilih kita, Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Allah ingin membentuk kehidupan kita supaya mempermuliakan namanya dengan hidup menurut kehendak-Nya. Dan hidup kita memenuhi kehidupan Kristus. Kasih, rendah hati, sabar, taat, hidup bagi Allah dan bagi Bapa di sorga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan berdiri, kita akan angkat pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Kita minta Tuhan sempurnakan kita. Kita semua belum sempurna. Tapi kita minta supaya Roh Kudus dan firman-Nya menolong kita untuk kita semakin hari ada progres. Semakin hidup seperti Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Jadikan pujian ini doamu bahwa engkau berkata, Tuhan bentuk aku dengan caramu. Sehingga aku yang pemarah aku jadi sabar. Aku yang melakukan kejahatan aku jadi orang yang pembawa damai, pembawa berkat bagi banyak orang. Biar keubahan itu terjadi. Jangan jadi Kristen sudah lama tapi tidak pernah ada perubahan. Tuhan mau kita berubah dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Banyak orang akan melihat hidup kita, cara hidup kita. Dan mereka mempermuliakan nama Yesus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidup
sudah menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus bicara dari hati ke hati. Tuhan, hari ini Tuhan, kalau Engkau dapati banyak cross check dalam hidup kami yang salah, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus pimpin kami supaya kami terus progres semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan, biar kami melupakan apa yang di belakang. Kami berlari-lari kepada tujuan Kristus. Kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin diubahkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masalah jemaatmu hari ini. Tuhan, Engkau menyelidiki hati mereka. Engkau tahu penderitaan mereka. Engkau tahu luka hati mereka Tuhan. Lawat mereka, pulihkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, mari Bapa, Engkau tahu keseruan hati mereka. Tuhan, berkati mereka Bapa. Ketika mereka mengangkat tangan di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Tuhan, Engkau turun tangan bagi mereka. Engkau berperkara ganti mereka. Engkau jamin hidup mereka. Mereka terus Tuhan terpelihara sempurna dalam roh tubuh jiwa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Evi untuk firman Tuhannya. Siapa yang berkati dengan firman Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bawa persembahan kita ke dalam baitnya Tuhan. Amplopnya sudah tersedia di bangku-bangku, di kursi-kursi Bapak Ibu Saudara. Atau ada yang belum dapat amplop, bisa angkat tangan. Tidak ada ya. Oke, kita bawa persembahan kita nunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Untuk hamba-Mu Pastor Evi yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dia kerjakan, pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami ingin bawa persembahan kami saat ini ke dalam altar-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk lebih lagi, untuk gereja-Mu lebih lagi menjangkau jiwa, memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan juga dimuliakan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan juga berkati sehingga hidup kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi karena kami tahu segala yang kami punya, segala yang kami miliki itu milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan saksikan pengumuman, silakan multimedia. Atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini.
Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Kami undang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa pengumuman kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Ada tambahan, Cigam, Mas Steven? Info aja untuk minggu depan itu ada penyerahan anak, ya, keluarga Bapak Dimas dan keluarga Dr. Kori, dan juga ada baptisan, ya, pada minggu yang akan datang. Untuk baptisan nanti saudara Marlin dan Ibu Novi, ya, yaitu pengumuman untuk penyerahan anak dan baptisan. Terima kasih. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang anaknya di sekolah minggu, para orang tua, kami guru-guru berharap sekali dan kami mengumumkan di tempat ini, untuk selesai ibadah, mohon anak-anak semua dijemput oleh orang tuanya ke atas. Ya, pertimbangan kami karena di bawah kan ada mobil, motor yang lalu lalang dan anak-anak begitu banyak. Saya kira di bawah kalau guru yang mengontrol agak kurang ya, agak tidak bisa dikontrol ya karena anak-anak jumlahnya banyak ya. Jadi saya kira mari kita jaga bersama. Selesai ibadah mohon anak-anak tolong dijemput ke atas setiap minggunya. Gitu ya, untuk keamanan kita bersama ya. Jadi setiap minggu selesai ibadah kami mohon untuk jemput anak-anak ke atas. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, itu saja pengumuman tambahannya. Kita akan berdoa syafaat. Pastor Ferry. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita yakini setiap perkataan doa yang diucapkan itu karena kita doa dengan iman kepada Tuhan, apa yang kita perkataan itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka Tuhan akan memberi. Kita minta apa yang kita doakan untuk gereja, untuk bangsa, untuk jemaat, bahkan untuk kita semua. Bapak yang baik, kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di gereja kami ini Tuhan. Tuhan sedang membawa umat-Mu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau saat ini berbicara tentang karakter, kami percaya kalau karakter kami Tuhan ubahkan, kami mau berubah, maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Kami tidak akan menjadi batu sandungan buat orang di luar sana lagi Tuhan, tapi melalui hidup kami ini orang akan melihat Kristus dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan mungkin kami di luar sana tidak menjadi berkat buat orang lain, buat teman, buat suami, buat istri, buat anak-anak. Pagi hari ini Tuhan kami mau minta ampun Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus kuatkan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan kami kesabaran untuk menghadapi suami, kesabaran menghadapi istri, kesabaran menghadapi anak-anak, kesabaran menghadapi bos yang ada di pekerjaan, juga menghadapi setiap teman bisnis apapun Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Jangan biarkan iblis Tuhan membuat kami agar orang lain tidak percaya kepada Tuhan karena kelakuan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, kalau orang yang bersalah kepada kami juga mau mengampuni mereka Tuhan. Karena kalau kami tidak mengampuni juga Bapa tidak akan mengampuni kami Tuhan. Berikan kami roh yang kuat Bapa untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami punya telinga ini tidak akan mampu mendengar yang tidak baik, kami pasti akan membalasnya Tuhan. Untuk itu kami melanggar firman-Mu, untuk itu Roh Kudus ampuni kami biar kami menjadi pelaku firman ya Tuhan. Biar melalui hidup kami, anak-anak kami di sekolah menjadi berkat buat teman-temannya. Anak-anak muda menjadi berkat juga buat teman-teman mereka. Kalau
mereka diajak untuk hal-hal yang lain, mereka punya kuasa di dalam mulut mereka untuk menolak semua tawaran-tawaran daripada si jahat ya Bapa, tentang pergaulan bebas ya Tuhan. Obat-obatan maupun seks bebas, kami percaya anak-anak muda di tempat ini akan menolak semuanya Tuhan. Karena Roh Kudus akan bekerja buat mereka Tuhan, untuk mereka tidak menjadi batu sandungan ya Bapa. Suami-suami di tempat ini juga berikan kami kemampuan untuk kami menghadapi dunia ini Tuhan, dengan tetap mengingat perjanjian nikah Tuhan. Itu berpasangan hidup hanya untuk selama-lamanya, hanya maut yang memisahkan ya Tuhan. Tidak ada siapapun Tuhan yang akan membuat kami untuk melanggar firman perkataan pernikahan di atas mimbar Tuhan, agar kami Bapak boleh menjadi berkat juga buat orang lain Tuhan. Juga istri-istri juga Tuhan, tetap urapan yang sama turun atas setiap istri-istri, agar terus berdoa buat keluarga, agar keluarga Tuhan tetap pelihara, agar kami semua Bapak menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, akan menjadi berkat buat orang-orang ya Tuhan. Kalau kami salah paham dengan tetangga juga Tuhan, berikan kami peranian untuk datang minta ampun Tuhan. Karena kalau kami minta maaf kepada mereka, maka Roh Kudus akan bekerja. Orang yang kami minta maaf itu akan percaya kepada Tuhan, karena dia melihat Kristus ada pada kami gitu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Firman yang luar biasa, perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu mengandung kuasa untuk mengajar kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar kami bawa pulang firman ini Tuhan, maka kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Begitu kami mau berdoa buat hamba-Mu Bu Evi Tuhan, Kau berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan, bersama dengan keluarganya Pak Roy dan tiga anaknya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan berhasil Tuhan, buat berhasil ya Tuhan. Anak-anaknya yang kuliah Tuhan buat berhasil, anak-anak yang sekolah Tuhan buat berhasil, yang sudah bekerja Tuhan buat berhasil. Akan melalui hidup Bu Evi dan Pak Roy, nama Tuhan dipermuliakan. Kami cuma berdoa Bapak untuk gembala kekasih kami Pak Daniel yang saat ini tidak bersama kami Tuhan, yang ada di luar negeri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan juga sertai Pak Gembala kami ya Tuhan. Biar hamba-Mu yang ada di luar negeri akan kembali ke Indonesia, ke TCC, bertemu dengan keluarganya Tuhan, dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Biar hamba-Mu Tuhan selalu berdoa kepada kami. Kalau saat ini ada di luar negeri juga kami berdoa buat hamba-Mu, kami semua aman terlindung daripada-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Bapak, berkati istrinya Bu Vera Tuhan, juga ketiga anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar gembala kami dan ibu gembala kami ini Tuhan, Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat, contoh buat kami semua dan juga banyak orang di luar sana Tuhan. Pekerjaannya Engkau buat berhasil ya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Karyawan-karyawannya kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, akan banyak orang yang akan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, wakilnya Pak Steve Tuhan, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Bersama dengan istrinya Bu Esther Tuhan, juga anak-anaknya Tuhan, kami percaya perlindungan Allah turun atas Pak Steve ya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Juga jemaat di sisi yang hadir pada hari ini Tuhan, 84 orang, kami percaya, kami punya iman. Biar gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Lalu ibadah kedua kami percaya akan bertambah juga Tuhan, menjadi 84 juga Tuhan. Bahkan lebih kami percaya, minta 500 jiwa untuk di sisi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus di tahun ini kami percaya kami akan menerimanya Tuhan. Karena Tuhan akan, Dia berfirman, setiap perkara-perkara kecil maka Tuhan percayakan perkara besar Tuhan. Maka kami percaya gereja ini akan menuai banyak jiwa Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat di sisi berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya beban berat Tuhan angkat beban ya Tuhan. Bahkan di dalam keluarga Tuhan berkati ya Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Imam-imam musik Engkau urapi mereka untuk ibadah kedua. Lebih dahsyat lagi pujian penyembahan yang kami akan nyanyikan ibadah kedua Tuhan. Untuk pakai mereka secara luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati Tuhan. Jadi payah mereka tidak akan pernah sia-sia mengajarkan anak-anak di lantai 3 Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak buat bagian multimedia Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami percaya yang berulang tahun juga Tuhan berkati. Apa yang saat ini Tuhan tambahkan umur mereka Tuhan, juga melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Yang berulang tahun hari pernikahan juga Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan, berkati kota kami berlimpah-limpah Tuhan. Jauhkan dari setiap kejahatan ya Tuhan, agar kota ini Tuhan dituntun oleh, dipimpin oleh Tuhan. Juga Indonesia Kau lawat dari Sabang sampai Merauke Tuhan, melalui bangsa kami ini Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, kota-kotakan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, sukacita kami penuh karena kami sudah memuji menyembah Engkau, dan kami mau pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Turunlah kiranya atas kita semua berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang manis dari Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai dan memberkati kita semua mulai saat siang hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan datang kedua kali. Bersama yang percaya katakan amin.